waktu pembelajaran. Seperti itu. Oke, Mas siapa? Arifin, Pak. Arifin, siap? Siap. Silakan dinyanu dulu. Disiapkan sambil saya ngobrol-ngobrol. RPP-nya udah? Sudah. Sudah hijau. Ya. Nanti kalau masih ada waktu, nanti saya pinjam laptop satu, tak kasih RPP yang kami buat waktu kami ada PPG untuk ujian. Nah itu nanti bisa buat percontohan kalian. Siapa tahu kalian besok lulus dari sini masih menggunakan kurikulum Merdeka, nah itu bisa dipakai. Kalau sistemnya hampir sama poin-poinnya, tapi kan untuk materi kan ada yang beda, ada yang mobil, ada yang motor, terus mesin, ada yang listrik, ya kan. Tapi untuk poin-poin RPP hampir sama kurikulum Merdeka itu. Untuk RPP 1 lembar sekarang sudah nggak dipakai ya. Kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Sudah siap, Mas? Sudah, Pak. Boleh dimulai sekarang, Pak? Boleh? Boleh dimulai sekarang? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Yes, luar biasa. Yang semangat. Selamat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya mulai ke pembelajaran, kita mulai ice breaking terlebih dahulu. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, silakan tepuk 3 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, silakan kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 3, silakan tepuk 1 kali. Bisa dimengerti? Oke, kita coba. Kalau saya bilang tepuk 1, nanti kalian tepuk 3 kali. Kalau saya bilang 2, silakan nanti tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 3, tepuk 3, silakan tepuk 1 kali. Oke, kita coba. Nanti yang gagal maju ke depan. Oke, yang kita coba. Tepuk 1. 3 kali. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Ternyata semuanya sudah konsentrasi. Oke, kita akan mulai di pembelajaran. Untuk materi kali ini adalah materi mengenai kelanjutan yang setelah kalian duduk PKL, kemudian kita masuk yang pertama yaitu mengenai 3.16. Ya, di sini adalah mengenai engine konvensional yang judulnya adalah mendiagnosis kerusakan sistem mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Nanti yang akan kita bahas adalah yang 3.16.1 yaitu menentukan cara pemeriksaan dan mendeteksi letak kerusakan mekanisme kepala silinder. Tapi sebelum saya mulai lagi, silahkan kalian buka HP terlebih dahulu, dibuka Google-nya, silahkan di apa itu namanya, scan barcode. Bisa? Oke, saya bukakan dulu. Kita pretest sebentar, kemudian masuk ke materi berikutnya. Kalau yang nggak punya HP gimana, Mas? Yang nggak punya HP, oke, nanti pakai HP saya. Bawa HP semua? Bawa HP enggak? Ya udah, pakai HP saya. Silakan nanti dijawab semaksimal mungkin, nanti akan saya jadikan poin penambahan. Oke, silakan di apa itu namanya, scan terlebih dahulu. Ya.
kalau nama panggilan taktik. Oke, baru satu, baru Mas Aris Purnanda, kemudian Mas Fajar, Mas Muhammad Haris Al Faruq. Presensi belum ada ya? Ya, sambil menunggu kalian masuk, adakah di sini yang tidak masuk? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas Afrian ada? Mas Fajar? Mas Muhammad Sabram? Tidak ada. Mas Dwi Prima? Mas Fernando? Mas Muhammad Yasin? Tidak ada. Kemudian Mas Faisal Abbas? Tidak ada. Arifin ada. Aris Turnanda? Mas Firman nggak ada. Mas Daris? Mas Febrizal nggak ada. Mas Mawardi nggak ada. Mas Imam Najari nggak ada. Oke, semuanya sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa mulai sekarang ya. Yuk cepat aja, nggak usah lama-lama. Bisa? Mas Fajar masuk. Soalnya orang kita
kompresinya itu berapa. Kemudian pemeriksaan visual, kita lihat secara langsung apakah ada perubahan bentuk kah, deformasi kah, atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tes kebocoran dengan menggunakan alat radiator cap tester, kebocoran air itu biasanya. Kemudian untuk yang tipe VVTi sendiri itu ada 3 cara juga. Yang pertama adalah scan OBD, scanner OBD, on-board diagnostic. Dia menggunakan scanner atau apa itu nama scanner tool ya, itu untuk melihat data-data. Kemudian tes aktuator VVTi. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Jadi yang di scan itu ada beberapa macam, ada pembacaan data masalah itu ada berapa, kemudian sama pembacaan setiap sensor itu juga bisa terbaca di sini. Kemudian langkah-langkah diagnosa kerusakan kepala silinder. Yang pertama adalah pemeriksaan awal, melihat riwayat kendaraan dan gejala yang dilaporkan oleh pemilik. Misalnya pemilik datang, "Mas, mobil saya overheat, Mas." Misalnya. Kemudian tes performa, melakukan tes jalan dan mengamati performa mesin dalam berbagai kondisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan visual, memeriksa komponen eksternal kepala silinder untuk tanda-tanda kerusakan. Kemudian yang terakhir adalah tes diagnostik atau tes yang digunakan untuk menentukan hasil akhir komponen mana yang harus kita ganti. Kemudian alat yang digunakan harusnya sudah tahu, ada kunci pas, ya kunci semuanya. Kemudian compression tester, scanner OBD, endoscope itu kamera kecil panjang yang ada kabelnya yang bisa dimasukkan di lubang busi, itu namanya endoscope. Kemudian identifikasi gejala kerusakan ada bermacam, yaitu asap putih keluar dari knalpot. Nah, biasanya kalau asap putih keluar dari knalpot itu adalah terjadi kebocoran cairan pendingin yang masuk ke ruang bakar. Jadinya coolant atau air radiator itu masuk ke dalam ruang bakar kemudian terbakar. Kemudian yang selanjutnya adalah performa mesin yang menurun. Diakibatkan apa? Yang diakibatkan oleh kompresi yang rendah karena kerusakan pada katup. Selanjutnya ada suara ketukan dari mesin. Nah, itu biasanya dari camshaftnya, kemudian ada dari pelatuknya atau rocker armnya, seperti itu. Yang terakhir ada overhead. Nah, overhead itu pasti melengkung, kalau nggak melengkung ada geretakan. Nah, tindakan perbaikannya ada apa aja? Yang pertama, penggantian gasket. Nah, gasket kalau kalian sudah mengetahui itu seperti plat ya, bisa bentuknya plat, bisa bentuknya asbes ya. Asbes sama plat beda loh. Plat itu yang besi, yang plat besi, sama asbes yang biasanya ditekuk patah gitu, asbes. Itu ada 2. Kemudian resurfacing itu untuk penghalusan atau biasanya di bengkel biasa kita menyebutnya itu bubut. Kemudian ada penggantian katup sama penggantian total. Oke, untuk materi kita sudah cukup. Kita akan melanjutkan yaitu pembentukan kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti ada 3 kelompok yang setiap kelompok ada 2 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugasnya sendiri-sendiri. Oke, saya selesaikan dulu ya. Ya. Oke, dari video ini nanti silakan diamati, kemudian dicatat masalahnya itu apa dan penyebabnya itu apa. Itu kemudian nanti silakan dikumpulkan, akan saya koreksi. Untuk kelompok ini ya, kelompok 1. Soalnya video nomor 1. Oke, masalahnya apa itu? Oke, tahu masalahnya? Ketika digas, air radiatornya adalah naik ke atas atau muncrat. Oke, kelompok 1 itu nanti silakan dicari penyebabnya. Langsung saja, nggak usah lama-lama.
Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok yang tengah, video nomor 3. Nah ini hampir sama seperti nomor 1 tadi, tapi yang di sini nggak bisa dihidup ya. Nah tapi di sini airnya itu ada gelembung-gelembung kecil. Kalau tadi kan dia langsung naik ke atas, gelembungnya besar dulu gitu. Kalau ini gelembungnya cuma kecil-kecil, putih ya ini. Ya silakan dicari dulu penyebabnya itu apa. Kemudian yang kelompok terakhir, kelompok 3, video nomor 4. Silakan dicari untuk penyebab dan masalahnya. Nah kalau ini apa? Ya air mengalir, tapi warnanya apa itu? Air mengalirnya warnanya apa? Coklat. Harusnya apa? Putih ya, karena ini kan air biasa, ada selangnya hijau gitu loh yang masuk ke situ. Harusnya airnya putih. Kira-kira penyebabnya apa? Oke, saya skip ya. Skip. Oke. Nah, tadi yang semulanya kotor banget menjadi agak jernih. Nah. Oke, kelompok 1. Penyebabnya tadi apa kira-kira? Ya, penyebabnya apa? Kompresinya sudah bocor. Ya, kompresinya sudah bocor. Kok bisa tahu kompresi bocor? Nah, karena ketika pas di start kemudian digas dia langsung muncrat. Kompresi bocor akibat bisa ada keretakan, bisa gasketnya itu apa nyebrang, bisa headnya itu apa melengkung dan lain sebagainya. Kelompok 2. Penyebabnya apa, Mas? Yang ini tadi. Yang gelembung kecil-kecil ini tadi, penyebabnya apa kira-kira? Ada bocoran Sama, tender. kasusnya sama, tapi antara video 1 sama video yang 3 perbedaannya apa? Ada yang udah parah, ada yang belum. Ada yang parah ya belum? Ya betul sekali, yang nomor 1 tadi yang udah parah. Karena apa? Karena langsung digas itu langsung muncrat bus ya gitu. Tapi kalau yang ini, yang video ketiga, ini dia gelembungnya cuma kecil-kecil. Ketika digas dia tidak langsung naik gitu airnya. Nah ini yang konvensional. Kalau yang nomor 1 tadi VVTi atau injeksi. Nah, ini kan dia masih karburasi ya. Nah. Oke, 1, 2 selesai. Kemudian yang terakhir kelompok 3, video nomor 4. Saya ulang lagi. Apa Mas? Penyebabnya Mas? Masalahnya sudah tahu ya, sekarang penyebabnya apa? Kok bisa airnya dari putih jadi kayak air teh gitu, kira-kira apa? Simpel loh penyebabnya itu. Karena dia menggunakan Filter. apa? Air biasa. Menggunakan apa? Karena dia cuma menggunakan air biasa. Coba kalau dengan menggunakan coolant ya, dengan menggunakan coolant yang berwarna merah atau hijau, yang keluar apakah seperti itu juga? Ya. Iya. Maksudnya kotorannya apakah akan keluar dengan warna seperti itu? Tidak. Pasti kalau coolant kan ada hijau-hijaunya sama. Kalau merah ya ada merahnya, kemudian kecampuran yang dia tahu benar tuh. Karena itu masalahnya dia menggunakan air biasa sebagai air pendingin, itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Air biasa itu sifatnya adalah korosif, yang bila kena besi kemudian dipanaskan dia akan memakan apa itu namanya dinding-dinding dari Plat. betul sekali. Oke, berarti sudah paham semuanya ya. Ternyata hampir selesai kita ya. Untuk nilai sudah saya catat dan hasilnya sangat memuaskan. Kemudian untuk post test mungkin akan saya adakan di
minggu selanjutnya karena waktunya sudah hampir bel apa itu namanya bel selesai ya, pergantian. Oke, saya pengen dua anak menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Tunjuk aja ya Pak. Oke, Mas Dwi Prima. Kesimpulannya adalah overhead dalam radiator. Overhead dalam Radiator. overhead dalam radiator. Maksudnya itu penyebab ya? Apa itu? Masalahnya. Di kenyataan juga seperti ini Mas soalnya. Oh iya toh, Pak. Asal jawab kayak Oh. gimana. Itu Kayaknya lebih bisa mengarahkan. iya. Itu kayaknya bukan, itu kan permasalahan. Permasalahannya adalah overhead pada mesin. Oke, Mas Dwi Prima, mungkin nanti saya kasih nilai plus di sini. Kemudian satu lagi siapa ya yang mau nilai plus? Fernando. Oke, Mas Fajar yang bilang Fernando tadi. Iya Mas, simpulkan Mas. Apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kerusakan pada kepala asli itu. Iya, yang kita bahas itu. Tapi masalahnya apa tadi kira-kira? Iya, memang kita bahas kerusakan, tapi masalah yang kita bahas itu tadi apa saja? Overhead sudah. Kemudian selanjutnya adalah kepala silinder yang mengalami kerusakan. Kerusakannya bagaimana Mas Fajar? Melengkung. Ya bisa melengkung, bisa. Retak. Nah, bisa retak. Oke, Mas Fajar tak kasih nilai tambah juga. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Besok berarti minggu depan kita akan melakukan praktikum ya. Tadi kan kita sudah membahas materinya. Minggu depan kita praktikum membongkar kepala silinder untuk mesin konvensional sama mesin kepala silinder mesin tipe VVTi. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Oke, ya, Saya Pak, ya, Mas Daris Alparu. untuk nanti kalau praktek kita langsung semua praktek atau satu-satu? Oh, ini tadi kan sudah tak bentuk kelompok ya. Kelompok ini A, B, C. Berarti besok kelompoknya besok prakteknya tetap berkelompok. Ada kelompok 1, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dan mungkin besok job sheet-nya akan berbeda-beda. Besok akan saya sampaikan di minggu depan saja. Gitu. Jangan lupa bawa wirpak, nggak bawa wirpak, usap 50 kali di sini. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Bisa dimengerti semuanya? Oke. Baik, untuk pembelajaran kita selesai pada pagi ini. Mungkin dari saya apabila tadi ketika saya berbicara ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oh, diulang lagi. Enggak akan, saya nggak akan pergi kayak gitu. Nanti selama pagi, kemudian setelah selesai silahkan tepuk tangan ya, biar apa itu namanya, biar rodok fresh seperti itu. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar Biasa. Yes. Mari kita beri pos pada Mas Arifin. Oke. Tadi udah bagus ya, tapi sedikit koreksi Mas Arif. Kalau tadi kami